sama sama Natasha. Aku itu kok apa kalau misalnya tante nggak mau aku di sini aku mundur dia bilang gitu. Ya nanti aku kembaliin uangnya atau apalah. Si tante udah enak dia bilang nggak gua yang mundur kalian balikin semua uang aku. Jadi di bisnis itu si tante yang mundur gitu kan. Kalian ganti rugi semua apa modal-modal aku sama plus profitnya karena ini bisnis kan jadi si tante tarik semua modalnya 58 miliar lebih gitu ya, balikin balikin plus profit berapa persen gitu. Hati-hati coy nanti Madam USA nggak Madam USA udah, makanya aku bisa berani ngomong gini karena udah ada udah udah dapat green green light gitu loh kata si tante. Nanti itu ya, nanti kita ngobrol ya kata si tante. Welcome. Caranya masa berkabung mana sempat ngurusin geng arisan. Tadinya dia nggak mau ngurusin, cuman si tante ini apa daripada dia emotionally sad gitu ya, mungkin is coping mechanism ya. Jadi lebih ke daripada gue sedih mending gue marah gitu kan. Karena mungkin orangnya terlalu terlalu independen ya si tante ini. Madam USA temannya nggak tahu. Makan yang sopan anak gadis. Iya ya makan. Makan apa sih? Makannya ini. Muffin. Breakfast. Kalau sama Madam pernah telepon belum? Yang ragu itu si Koko Real yang berduit patokannya ke Madam US aja yang kenal Nah benar. Yang ragu si Koko Real dan berduit patokannya ke Madam USA aja yang kenal circle-nya Endar kakak. Tuh. Dari situ aja patokannya. Natasha Endar aja yang seolah-olah punya telaga Senayan sama Fit 911 Jack and Joe gitu kan. Dia aja manggil si tante Madam sayang. Perempuan memang begitu, cepat dekat sama ibu mertua. Nggak, kayaknya gini ya. Ini filosofikalnya. Kan si tante tadinya mau cari tahu aku siapa kan buat anaknya kan. Melindungin anaknya. Makanya si tante di grup itu ngepost foto aku ya kan. Orang-orang tahu gitu. Itu Yoke gitu kan ya. Nah, yang salah satu yang ngontak telepon sama si tantenya itu si Natasha langsung yang curhat sama si tante begini, Yoko ini begini-begini dia menjelekkan aku, dia ini begini-begini. Nah, akhir-akhirnya si tante mikir, gua nanya tentang si Yoke, bukan gua nggak nanya tentang elu, ya kan? Secara nggak langsung si Natasha kayak curhat kan, aduh Madam Yoke ini ngejelek-jelekin aku, apa aku bilang korupsi, aku begini aku begitu ya kan, make sense nggak? Si tante nanya aku siapa, bukan bukan apa yang dilakukan Yoke ya kan, make sense gak guys? Si tante di grup itu ngepost bukan kalau nggak story atau katanya WhatsApp story katanya ngepost foto aku. Si Natasha langsung ngadu, itu kan Yoke Madam yang ngejelek-jelekin aku, yang bilang aku ini, yang bilang aku itu. Emang ada apa ya Madam? Terus mungkin si tante mikir ini sesuatu nih. Kenapa? Bukannya bilang si Yoke ini aku nggak kenal tapi
pembahasannya harus gini ya. Kalau misalnya aku jadi Natasha nih, Natasha, gue ajarin lu ya kan, lu nggak suka, lu merasa sakit hati kan sama gue karena aku ngebahas lu kan. Ini seharusnya yang lu ngomongin sama si tante. Madam, dia ini namanya Yoke. Aku sih nggak kenal, cuman dia suka huru hara, misalnya gitu ya. Topiknya gitu dulu gitu, jangan langsung itu. Ini kita ajarin sih Natasha biar biar dia tahu. Ya dia sih suka huru hara, dia berantem sama Fitri, berantem sama Nikita, terus berantem sama aku. Titik gitu. Jangan langsung curhat juga, jangan gitu kan. Terus pasti si Madam kenapa? Emang permasalahannya kenapa? Pasti kan kalau kita berantem sama orang tuh ada sisi A sama sisi B kan. Versinya aku sama versinya sini kita sama versinya si Fitri sama siapa kan. Nah udah begitu baru nanya lagi gitu kan. Emang Yoke ini kenapa bisa bermasalah? Nah, baru dijelasin lah sama si Natasha harusnya. Ya, Yoko itu dulu pernah jadi skincare skincare resellernya Nikita. Terus nggak cocok segala macam. Mereka ribut. Gitu kan harusnya dijelasin dulu. Bukannya si Natasha bilang, "Aku ini dijelekin segala macam." Dijelasin dulu gitu kan. Dijelasin dulu gitu si Natasha ini harusnya ngejelasin dulu ke si tante gitu kan. Jadi si tante mikir, kok gua tanya ini jawabannya ini gitu kan. Gua tanya si Yoke, kenapa kok jadi lu curhat ke gua, si Yoke ngejahatin lu gitu kan. Jadi nggak make sense nggak guys? Ya nggak? Nggak make sense. Mungkin jadi si tante bilang, oh, intuisinya si tante bilang, ini pasti ada yang nggak bener gitu kan. Ya udahlah, kalau misalnya kamu nggak suka sama Yoke, ya udah berarti kan si tante secara nggak langsung gua nggak bisa dapat info dari Natasha karena secara nggak langsung dia udah nggak Natasha udah nggak suka sama Yoke gitu kan. Nah di grup-grup yang lainnya itu ada tante-tante lainnya juga ya. Si tante-tante lain nggak kok, Ci, Yoke itu baik. Aku udah sering lihat kontennya dia. Dia orangnya jujur. Jadi gue dibela guys sama enci-enci yang lainnya. Di sana kan di grup itu ada 30 orang. Yang ngadu si Natasha, ya kan si Natasha yang langsung telepon si tante. Yang lain-lainnya juga ngomong, enggak kok. Mamanya Jordan juga bantuin gua. Mamanya Jordan juga bilang, enggak kok Ci, Yoke ini gini gitu. Jadi aku dibela juga sama tante-tante yang lainnya. Enggak seperti itu ceritanya. Jadi si tante mikir gitu kan, si Yoke ini jahat atau baik, gitu kan? Ya, dari situ si tante udah mikir kan. Ini sebelum jauh sama anak gua harus cari tahu dulu gitu kan. Si Yoke ini jahat atau baik gitu kan. Jadi si tante dua otaknya masih mikir gitu kan. Kata teman-temannya yang lain Yoke baik, kata si Natasha Yoke jahat gitu kan. Jadi 5 orang bilang Yoke baik, 1 orang doang yang bilang jahat gitu kan. Misalnya si Natasha gitu kan. Ada apa nih? Ada apa gitu kan? Jadi si tante mengalihkan isu topiknya. Ya udah, aku nggak mau ngomongin masalah personal deh di sini, dia bilang gitu. Coba aku pengen lihat bisnis kita udah sampai jauh di mana gitu kan. Dikirimlah si Natasha. Ini Bu, ini Madam, kita udah di tahap pembangunan segala macam. Nih, ini adalah profitable-nya gini ya. Jadi dikasih lihat gitu kan proposalnya gitu kan. Di situ si Madam lihat kok ada namanya Fitri Sauteru gitu kan. Kok bisa ada namanya Fitri Sauteru? Si Madam itu nanya, Natasha, kok ini ada namanya Fitri Sauteru di bisnis kita gitu kan. Iya, iya Madam, aku masukin. Dia teman saya, teman baik saya, pengusaha juga. Si tante udah tahu nih si Fitri ini nggak baik namanya, karena kan secara nggak langsung yang namanya sosialita udah ya ngegosip juga gitu kan. Dia juga baru denger podcastnya Nindi sama si Ola gitu loh. Jadi si tante mikir, kok si Natasha lancang banget gitu ya, tanpa izin gua
gua pemegang saham yang paling besar gitu kan, kok lu berani masukin orang gitu loh. Eh, nggak minta izin, nggak silaturahmi dulu gitu loh, nggak apa nggak nggak ada A B C, nggak ada basa-basi gitu loh. Wah, berarti lu mau manfaatin gue, lu mau nipu gue gitu kan. Namanya kita bisnis ya guys. Kalau misalnya bisnis dari awalnya kita sama-sama terbuka, apa segala macam, berarti ya emang ada kontraknya. Nah, tiba-tiba ada nama si Fitri di situ kan jadinya aneh. Ya kan? Ya nggak? Dari kontrak itu kan tadinya misalnya si Madam, si Natasha, ada Amel, ada segala macam gitu kan. Bendahara segala macam. Terus tiba-tiba ada Fitri. Ya kan? Jadi orang mikir, si tante mikir, ini pasti ada sesuatu nih. Ya kan? Ini pasti ada sesuatu gitu kan. Jadi si tante kan intuisinya juga, namanya si tante itu bisnis woman gitu, entrepreneur gitu kan. Jadi mikir juga, there's something wrong gitu kan. Tadi lu apa nyerang si Yoke. Terus sekarang lu ngebohongin gua nih gitu kan. There's something wrong gitu kan. Ditelepon si tante satu-satu loh. Si Amel ditelepon, si Fitri ditelepon. Di grup itu tante bikin conference call guys, ya. 30 orang yang berpartisipasi 30 orang. Yang ngomong itu cuma 4 atau 5 orang gitu. Jadi ada si tante, si Amel, si Fitri sama si Natasha. Ya. Di sidang lah si tante si Fitri di situ. Ini ceritanya gimana ya? Bisa ada Fitri di sini. Saya nggak kenal Fitri. Saya nggak pernah tahu Fitri itu siapa. Gitu ya. Kok bisa? Gitu. Dan mungkin si tante juga dengar-dengar dari kerabat-kerabat lainnya, dari teman-temannya. Iya, iya Ci, si Fitri ini apa namanya nggak baik di Indonesia, udah ninggalin Nikita, udah ngejahatin Ola, udah ngejahatin Nindi Ayunda gitu kan. Ibunya sendiri aja nggak diurus sama si Fitri. Make sense nggak guys? Seorang pengusaha yang kaya raya yang mau berbisnis sama kita, tapi hatinya jahat sama ibunya, gimana kita mau berbisnis sama orang yang jahat sama ibu kandungnya sendiri guys? Mungkin si tante udah dengar cerita itu dari teman-temannya yang lain kan. Oh, dimarahin guys. Si Fitri dimarahin sama si tante. Hei kamu perempuan jahanam. si tante manggil si Fitri perempuan jahanam. Hei kamu perempuan jahanam. Saya nggak kenal kamu. Saya nggak tahu kamu siapa. Ya. Pokoknya kamu balikin uang saya yang ada di itu, kalian kumpulin, totalnya hampir 58 miliar ya guys. Kalian kumpulin, pokoknya hitung itu masih yang cash ya guys, belum perumahan lainnya. Ratusan M guys, ya ratusan M. Pokoknya saya nggak mau tahu, saya kasih kalian 3 hari, ya. Nanti saya pulang ke Indonesia, saya akan perkarakan ini karena ini semua ada MOU-nya, ada apa? Ada apanya? Jelas gitu, bisnis bukannya ya udah aku kasih pinjam uang atau apa gitu kan. Kak, kau nyebut nama lengkap Fitri Sahuteru Sapitri. Terus si tante bilang, saya kasih kalian 3 hari, kalau enggak saya akan lapor kalian polisi penipuan. Karena di sini saya tidak pernah mengiyakan untuk kamu masuk dalam bisnis saya. Secara tidak langsung itu penggelapan itu kan? Ya nggak sih? Kontrak ya kan? Kontraknya aku kerja sama orang-orang ini, tiba-tiba ada orang baru. Jadi kan aneh. Katanya nggak mau barbar lagi. Nggak barbar sih sebenarnya ini kan. Ini cerita dari calon mertua aku guys. Halo tante, pasti tante itu deh. Kalau aku ada salah tante, nanti tante tinggal Skype aku aja ya tan. Ini aku dengar cerita dari teman-teman tante di grup itu.
Udah bocor kan, udah bocor kemana-mana. Gitu loh. Dan aku meng-up ini biar si Amel, Natasha sama Fitri ngerti. This is business. This is big money. Bukan kayak yang ya udahlah, ini apa ini kan cuman uang kecil, nggak itu. Madam cus lagi, ya Madam mau ke Indonesia. Tadinya gue bilang, apa aku juga ke Indonesia ya Tan? Gak usah katanya. Kalau si Koko nggak usah. Don't worry about it honey, this is nothing. Dia bilang. Si Koko ini voice note-nya gini. Ada nggak ya? Don't worry honey, dia bilang gitu. Mana ya? Mana si Koko bilang don't worry honey. Don't worry about it honey. Honey, I hope everything okay. You stay in there and take care of what you have to do, okay? Mana yang dia bilang don't worry about it ya? Oh my god, okay. Dia ada bilang don't worry about it honey. Ntar mama, dia nggak bilang mamaku sih, don't worry about it, we'll take care of it, dia bilang gitu. Aduh, gue sampai panas. Sampai panas loh aku ini. Kalau ternyata nggak berjodoh dengan Koko gimana? Jodoh itu di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Kita jangan meragukan apa rencananya Tuhan ya guys. Support Madam ke Indonesia. Sebelum Madam ke Indonesia aja Fitri sama itu udah getar-ketir guys. Aduh panas guys, aku ganti baju.